Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih-solihah? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar bersama Ustazah Selfie, yaitu tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu dengan mengamati notasi lagu berdayung, siswa dapat mengidentifikasi panjang pendek bunyi dan kuat lemah bunyi dengan tepat. Dan yang kedua, dengan diberikan lagu anak, siswa dapat menyanyikan lagu berdayung sesuai dengan panjang pendek bunyi dengan benar. Dan yang ketiga, dengan diberikan contoh konkret, siswa dapat mengidentifikasi perkalian sebagai bentuk dari penjumlahan berulang dengan tepat. Mari kita baca bersama teks berikut. Hari ini adalah hari libur. Setelah membantu ibu dan ayah, Benny dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Mari kita amati gambar berikut ini. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Ya, betul sekali, mereka sedang bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Tentunya pernah semuanya ya. Mari kita amati gambar berikut ini. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Ya, betul sekali, mereka sedang bermain perahu kertas. Pernahkah kamu melakukan kegiatan tersebut? Tentunya pernah semuanya ya. Benny dan Kak Tiur bermain perahu kertas bersama. Mereka tampak sangat gembira. Untuk memperlihatkan kegembiraannya, mereka bermain sambil bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu berdayung ciptaan dari Bapak Ate Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama yuk anak-anakku. Kita nyanyikan lagu berdayung bersama-sama dengan Benny dan Kak Tiur. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Lajulah perahuku laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku laju ke tempat yang aku tuju. Pada tema 1 subtema 1 kemarin kita sudah belajar panjang pendek nada dan kuat lemah suatu nada. Masih ingat anak-anakku? Iya. Nada panjang itu ditandai dengan adanya titik, sedangkan nada pendek tidak ada titiknya. Ya, perhatikan, kita baca bersama. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada juga nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Yuk, perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 2 ketuk.
si titik, la titik. Ada satu buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak satu ketuk. Maka nada tersebut disebut nada panjang. Nada satu ketuk contohnya sol, la, sol, mi, re, mi, re, do. Nah, nada-nada ini tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Maka nada-nada ini dinyanyikan menggunakan nada pendek. Yuk kita belajar menentukan panjang pendek nada lagi. Tanda lingkaran untuk nada dua ketuk atau panjang, tanda setengah lingkaran untuk nada satu ketuk atau nada pendek. Ya, di sini Ustadzah mengambil satu baris dari notasi lagu Berdayung. Nah, kita akan mengidentifikasi panjang pendek nada pada baris pertama lagu Berdayung. Perhatikan ya. Ada angka atau not 3 atau mi. Terus ada titiknya, berarti itu nada panjang. Kemudian ada 2 atau re, itu nada pendek karena tidak diikuti dengan tanda titik. Selanjutnya do, re, mi, nah, tidak ada tanda titiknya, berarti nada pendek semua. Re titik, nah, berarti re titik ini adalah nada panjang. Mi, nada pendek. Re diikuti dengan titik, berarti nada panjang. Paham ya anak-anakku? Anak-anak tentunya masih ingat kan cara menentukan kuat lemah nada? Iya, kuat lemahnya bunyi nada dapat ditentukan dengan memperhatikan garis birama pada notasi lagu. Nada kuat terletak pada nada pertama setelah garis birama, sedangkan nada lemah terletak pada nada kedua. Yuk kita coba mengidentifikasi potongan notasi lagu Berdayung berikut ini. Kita gunakan tanda garis merah 2 sebagai tanda untuk nada kuat, sedangkan garis merah 1 atau garis tipis kita gunakan untuk menandai nada lemah. Di situ ada not re titik do, di situ tidak ada garis birama, maka dinyanyikan dengan nada lemah. Sedangkan si itu terletak pertama setelah garis birama, maka si ini dinyanyikan dengan nada kuat. Sedangkan do, re kita nyanyikan dengan nada lemah. Dan mi karena letaknya pertama, notasi pertama setelah garis birama, maka mi ini adalah dinyanyikan dengan nada kuat. Sedangkan fa kita nyanyikan dengan nada lemah. Dan yang terakhir mi, nah, itu terletak di awal setelah garis birama, maka kita nyanyikan dengan nada kuat. Ya, selanjutnya kita akan belajar perkalian. Apa sih Ustadzah perkalian itu? Ada yang tahu? Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Kita baca bersama ya. Benny membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 buah perahu kertas lagi. Nah, jika dibuat bentuk perkaliannya ya, kita jabarkan penjumlahan berulangnya dulu. Jika digabungkan berapa jumlah perahu semuanya? Di situ tertulis perahu Benny ada 2, perahu Tiur ada 2, perahu ayah ada 2. Maka penjumlahan berulangnya kita bisa menulis 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Bentuk perkaliannya dapat kita tulis 3 kali 2 sama dengan 6. Di mana 3 ini adalah jumlah kotak atau jumlah kelompok, sedangkan 2 adalah isi masing-masing kotak atau kelompok. Sedangkan 6 adalah jumlah setelah digabungkan. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6.
Yuk kita amati gambar berikut ini. Di situ ada gambar batu yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 4 buah batu. Maka penjumlahan berulangnya dapat kita tulis 4 ditambah 4 ditambah 4. Dan bentuk perkaliannya dapat kita tulis karena ada 3 kelompok, maka 3 dikali masing-masing kelompok ada 4 batu, maka dikali 4 sama dengan 12. Bawahnya ada gambar botol. Botol-botol ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompok ada 2 botol. Maka dapat ditulis penjumlahan berulangnya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8, di mana 4 ini adalah jumlah kelompoknya, sedangkan 2 adalah jumlah masing-masing dari kelompok. Yuk kita perhatikan contoh lain berikut ini. Di situ ada gambar pistol-pistolan, di mana ada 3 kelompok, masing-masing ada 1 pistol. Maka bentuk perkaliannya dapat kita tulis 3 dikali 1 sama dengan 3. Maka sama artinya dengan 3 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Perhatikan gambar bawahnya. Di situ ada gambar lilin, di mana lilin-lilin itu dibagi menjadi 6 kelompok. Dan setiap kelompok ada 3 lilin. Maka kalimat perkaliannya dapat kita tulis 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, gimana anak-anakku? Gampang kan belajar perkalian? Nah ya, Ustazah ada lagu nih, judulnya adalah Belajar Perkalian, di mana irama lagunya kita gunakan lagu Becak ciptaan Ibu Sud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Gimana? Seru kan lagunya? Nanti bisa dinyanyikan bersama ayah, ibu, atau adik bersama-sama di rumah ya. Kita lihat ini ya. Di situ ada obat dari dokter ya. Di situ tertera ada 3 kali 1, 2 kali 1, 1 kali 1. Nah, kalau kita tidak tahu konsep dari perkalian ini, yaitu penjumlahan berulang, nanti kita bisa salah dalam mengkonsumsi obat. Di situ ada plastik obat tertera atau tertulis 3 kali 1. Itu bukan kita itu minumnya itu langsung 3 sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Tapi 3 dikali 1 itu sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. 1 diminum di pagi hari, 1 diminum pada siang hari atau sore hari, dan yang 1 kita minum pada waktu malam hari. Bukan 3 tablet obat kita minum dalam 1 kali. Bisa overdosis nanti ya. Nah, di situ juga ada 2 dikali 1, berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti kita minum obatnya dalam 1 hari itu 1 di pagi hari, 1 di malam hari. Nah, di situ ada juga 1 kali 1, berarti minumnya 1 tablet dalam 1 hari. Paham ya anak-anakku? Jangan sampai salah ya.
Kita sudah belajar perkalian, bentuk penjumlahan berulangnya bagaimana. Jangan sampai kita salah dalam mengkonsumsi obat. Demikian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Yuk kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.